Belakangan ini di mana-mana banyak sekali pembicaraan mengenai sawit. Bahwa sawit ini adalah sawit, tanam kelapa sawit. And it seems like nothing sounds good about it. Industri sawit bikin banyak lahan jadi lahan sawit, termasuk hutan-hutan dibuka untuk jadi perkebunan sawit. Dan ketika hutan semakin habis, bencana pun nggak terhindarkan. Wacana terbarunya, Papua juga mau disulap jadi pulau sawit. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Katanya selama masih makan gorengan dan pakai smartphone nggak usah ribut-ribut soal sawit. Nah masalahnya kita harus ngomongin ini sih, karena ya gimana pun juga hidup kita terdampak oleh ini. Terus kalau sawit seburuk itu, kenapa nggak tinggalin aja sawit? Nah di sini gue justru nggak mau cuman bahas soal sawit itu bermasalah, tapi sawit dibutuhkan dan sawit udah punya peran besar yang berdampak ke kehidupan jutaan, ratusan juta, if not miliaran orang kalau dihilangkan begitu saja. Nah, sekaligus juga kita bisa mendiskusikan beberapa pertanyaan kayak ada nggak alternatifnya? Bisa nggak tetap hidup dengan sawit tapi tanpa kerusakan besar? Sawit dibutuhin buat minyak goreng kayaknya semua udah pada tahu. Tapi tahu nggak ada banyak banget kebutuhan lain yang mengandung sawit? Kayak misalnya margarin, sabun, sampo, bahan alat makeup, dan masih banyak lagi. Terus apakah yang butuh sawit itu cuman orang-orang Indonesia? No, orderan sawit datang bukan cuma dari sini, tapi dari berbagai negara. Di Eropa, 50% produk supermarket mereka pakai sawit. Di Amerika, 70% personal care products kayak sabun cuci muka, odol, dan lain sebagainya itu pakai sawit. Kalau teman-teman tahu Nutella, itu pernah dikritik habis-habisan karena heavily mengandung sawit. Tapi hutan di Amerika dan Eropa kok nggak jadi sawit semua gitu ya pertanyaannya. Well, karena sawit datangnya dari negara tropis kayak Indonesia dan Malaysia. Nanti kita bakal bahas demand sawit dari mana aja. Sekarang kita zoom in dikit ke sejarah sawit jadi menjamur di Indonesia dan Malaysia. Jadi ceritanya setelah revolusi industri, permintaan minyak nabati, salah satunya dalam bentuk minyak goreng, itu meningkat pesat. Awalnya sawit cuma ditanam di daerah asalnya, yaitu wilayah Afrika, terutama Afrika Barat. Tapi produktivitasnya ternyata rendah. Akhirnya supply-nya tuh nggak ngejar sama jumlah demand yang udah tercipta. Nggak cukup memenuhi kebutuhan global. Dari situ dilakukanlah ekspansi. Sawit dicoba ditanam di Indonesia dan Malaysia. Hasilnya mantep banget bos. Tanah dan iklim di sini ternyata cocok banget buat sawit. Produksinya jadi jauh lebih banyak. Sejak saat itu Indonesia dan Malaysia berkembang sampai hari ini menjadi 2 produsen sawit terbesar di dunia, yang sekarang menyumbang sekitar 85% suplai sawit global. Di mana untuk Indonesia sendiri proporsinya itu 59% suplai global dan menjadi eksportir untuk 54% kebutuhan sawit berbagai negara lain di dunia. Sekarang balik lagi ke topik kebutuhan sawit dari berbagai negara yang kita penuhi. Di sini kita mapping. Yang pertama India. 25-30% ekspor sawit kita itu buat India. Itu kalau diangkain jadinya 7-8 juta ton per tahun. Buat apa? Mostly minyak goreng, tapi juga processed foods. Berikutnya Cina, itu 5-6 juta ton per tahun atau sekitar 20% dari total ekspor sawit kita. Di situ dipakai buat pangan, oleokimia, instant food, deterjen, dan kosmetik. Selanjutnya Pakistan, 3-4 juta ton per tahun yang digunakan untuk minyak goreng juga dan pangan pokok. Berikutnya berbagai negara di Afrika, kayak Mesir, Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Collectively mereka ngambil ekspor sawit dari kita sekitar 4-5 juta ton per tahun yang dipakai buat minyak goreng dan pangan, lagi-lagi ya. Selanjutnya Eropa, itu 3 juta ton per tahun yang dipakai buat oleokimia, kosmetik, deterjen, kemudian juga sebagian biodiesel. Dan terakhir Amerika, 1-1,5 juta ton per tahun yang kita ekspor ke sana. Digunakan untuk bahan pangan, personal care, dan oleokimia. Kalau semua angka itu ditotalin, ekspor sawit kita jumlahnya sekitar 27 juta ton per tahun. Itu berarti lebih dari setengah produksi sawit dalam negeri sebenarnya diekspor ke berbagai negara yang tersebar di berbagai benua. Sawit udah jadi bagian dari kehidupan sangat banyak orang, bukan cuma di Indonesia.
Betul bahwa awalnya suplai sawit tuh gak sebanyak ini dan mungkin banyak orang baik-baik aja hidupnya ya tanpa ada komoditas ini. Tapi sekarang ketika barangnya sudah diintroduce ke market, sudah diperkenalkan ke kehidupan orang secara masif, udah ada ketergantungan yang tercipta. Nah, nanti kita akan coba bahas ide-ide sawit baik gitu. Maksudnya gimana ya kita bisa memproduksi sawit tapi lebih aman dan sehat buat lingkungan. Tapi sebelum ke sana, mungkin sebagian dari kita belum terekspos ke penjelasan sawit buruk. Jadi gue mau ulas sedikit secara singkat aja masalah-masalah dari adanya komoditas ini dalam skala sebesar yang berjalan sekarang. Kelapa sawit awalnya tuh nggak ada di Indonesia, jadi dia bukan tumbuhan yang secara alami ada di sini atau istilah teknisnya endemik. Tumbuhan ini endemik Afrika. Nah, sebenarnya nggak semua organisme tuh jadi masalah keberadaannya hanya karena dia bukan endemik di suatu wilayah. Coba cari tahu deh, tumbuhan lain yang kita konsumsi rutin, tapi sebenarnya dia aslinya tuh nggak tumbuh di sini. Gue kasih salah satunya ya, cabai. Yang jenis umum kita konsumsi itu endemik Amerika Tengah dan Selatan. Jadi aslinya nggak tumbuh di sini. Terus kalau tumbuhan nggak otomatis jadi masalah hanya karena nggak secara alami tumbuh di sini, ada apa dengan sawit? Problem terjadi ketika skala industri sawit membesar secara masif dan mendorong terjadinya pembukaan lahan yang mengorbankan hutan. Jadi hutan-hutan dibabat, dibuka, diganti jadi kebun sawit. Loh, terus kenapa itu jadi masalah? Kan sawit pohon juga. Ada daun-daunnya, plus dia nyerap karbon dioksida dan ngehasilin oksigen juga. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Oke, kita bahas di sini apa bedanya kebun sawit dengan hutan tropis. Pertama, struktur hutan tropis tuh punya banyak lapisan dari ground layer, shrub, understory hingga kanopi yang sangat beragam. Sementara perkebunan sawit cuman punya satu lapisan dominan. Jadi habitatnya nggak bervariasi. Efeknya tentu aja organismenya, binatangnya, tumbuhannya juga nggak sebervariasi hutan tropis. Keragaman yang lebih sedikit menghasilkan ekosistem yang totally different, makanya dia nggak bisa gantiin peran hutan, hanya karena dia pohon juga. Kedua, hilangnya variasi organisme itu juga datang dari monokultur sawit itu sendiri. Berbagai spesies yang biasanya hidup di hutan nggak bisa bertahan di lingkungan yang homogen kayak gitu. Ketiga, sawit itu ngelepasin uap air yang jauh lebih sedikit ke atmosfer dibanding hutan. Akibatnya, air hujan cenderung banyak yang mengalir di permukaan nggak keserap ke dalam tanah dan itu memicu banjir. Keempat, struktur tanah di bawah kebun sawit juga sangat sederhana dan mudah mengalami erosi, terutama di area berbukit. Akhirnya, tanah jadi rentan longsor. Dan yang terakhir, kemampuan sawit menyimpan karbon juga jauh lebih rendah dibanding hutan. Jadi serapan karbonnya itu jauh lebih kecil, bisa puluhan bahkan ratusan kali lebih kecil. Sedangkan kita butuh banget perangkat ekosistem buat menyerap karbon yang kita hasilkan dari bernapas, berkendara, beraktivitas industrial dan lain sebagainya. Lagi-lagi peran hutan di sini nggak bisa digantiin sawit. Sekarang hutan Indonesia udah terlanjur banyak yang dibuka untuk sawit. Walaupun to be fair nggak cuma itu ya, tambang juga. Tapi konteksnya di sini kan kita bahas sawit dulu nih. Nah, menurut data Global Forest Watch antara tahun 2001 sampai 2015, perluasan perkebunan sawit global tuh mencapai 22,4 juta hektar. Dari angka ini, sekitar separuh deforestasi atau pengundulan hutan global akibat sawit terjadi hanya di 2 negara, yaitu Indonesia di angka 7 juta hektar dan Malaysia di angka 2,7 juta hektar. Angka tersebut nunjukin kalau ekspansi sawit udah jadi salah satu pendorong signifikan dari hilangnya hutan-hutan tropis terbesar di dunia. Kalau hutan pada dibabat habis, dampaknya fatal. Hilangnya habitat satwa yang berarti ancaman kepunahan banyak spesies termasuk gajah dan orangutan. Dan dari situ meningkat risiko bencana, banjir, longsor, kebakaran lahan, dan naiknya emisi karbon yang merusak kualitas udara, yang meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Dengan mengetahui berbagai dampak buruk ini, mungkin sekarang kita bertanya, kenapa sih industri sawit nggak digeser aja ke alternatifnya? Dalam 1 dekade terakhir, industri sawit Indonesia mengalami pergeseran penting. Dari yang sebelumnya lebih banyak diekspor buat kebutuhan negara-negara lain, sekarang mulai banyak dipakai di dalam negeri.
Artinya demand di sini tuh naik. Indonesia memproduksi sekitar 45 sampai 55 juta ton minyak sawit per tahun. Dan hampir setengahnya dikonsumsi domestik. Pada 2019, konsumsi domestik tuh masih di kisaran 14 jutaan ton. Tapi pada 2024-2025 naik menjadi 18 sampai 24 juta ton. Kenapa bisa gitu? Karena ada kebijakan negara. Khususnya aturan kewajiban mencampur biodiesel B30 sampai B40 ke dalam solar buat semua mesin diesel. Dari situ, sawit bukan lagi kebutuhan pangan aja, tapi juga energi. Di luar energi, sektor pangan sendiri menyerap sekitar 40% konsumsi domestik sawit. Dalam konteks ini, sawit dipilih bukan semata karena harganya murah, tapi juga karena dia stabil terhadap panas dan dia juga punya daya simpan yang panjang dan ketersediaan suplainya kuat, solid gitu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kunci dalam bagian ini. Untuk berbagai kebutuhan tadi, ada nggak sih alternatif yang bisa gantiin sawit? Di sektor pangan, ada berbagai alternatif sebenarnya yang udah dikenal, kayak minyak kedelai, granola, bunga matahari. Tapi produktivitasnya tuh jauh lebih rendah dari sawit. Jadi buat memenuhi kebutuhan yang ada, kalau diganti ke alternatif itu, lahan yang dibutuhin bakal jadi berkali lipat lebih banyak dan tentu aja bakal membabat atau membuka hutan lebih banyak juga. Dalam konteks ini memilih sawit justru posisi paling baik untuk diambil kalau dibandingin tadi alternatif yang tersedia. Berdasarkan temuan dalam laporan FAO Oil Crops, kita tuh bisa lihat sebenarnya seberapa efisiennya sawit dibandingin sama yang lain. Dari total lahan produksi minyak nabati, sawit tuh cuman make 10%. Tapi dia memenuhi 35% kebutuhan yang ada. Sebagai perbandingan, kedelai itu nyumbang sekitar 28% kebutuhan, tapi dia make lebih dari 40% lahan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sawit memiliki dampak lingkungan yang besar, kita bisa dapat dampak yang lebih parah lagi kalau pindah ke alternatifnya. Di sektor biodiesel, alternatif kayak minyak jelantah, tanaman non-pangan atau algae emang sering disebut lebih sustainable. Tapi sustainable aja kan gak cukup nih. Dia mesti bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Nah, minyak jelantah bahkan dalam skenario paling optimis pun cuman bisa nutup sebagian kecil kebutuhan biodiesel nasional. Tanaman non-pangan kayak nyamplung emang pernah diuji coba, tapi ternyata di lapangan sulit berkembang. Produksinya nggak stabil, akhirnya dia butuh subsidi gede. Dan dari sisi petani ya jadi kalah menarik dibanding sawit, karena pasarnya udah jelas dan infrastrukturnya udah lengkap. Sulit juga ya kalau kita berekspektasi untuk orang-orang mau mengolah sesuatu cuman buat ujung-ujungnya rugi. Isu yang juga sering miss itu biodiesel sawit di Indonesia bukan cuma soal energi hijau, tapi juga stabilitas ekonomi. Kebijakan mandatori biodiesel tadi misalnya, karena dia udah ada, dia udah berdampak. Dia kan dibikin untuk menyerap produksi sawit domestik, ngejaga harga minyak sawit itu stabil, kemudian melindungi petani yang menggarap itu. Sekaligus juga mengurangi impor solar. Dengan ekosistem bisnis yang udah kayak gini, kalau sawit tiba-tiba diganti, harga sawit tiba-tiba anjlok, petani terdampak, impor BBM meningkat, beban fiskal otomatis naik drastis. Pada akhirnya, dilema sawit di Indonesia bukan semata soal ada atau nggak ada alternatifnya, tapi juga soal ketergantungan struktural. Sawit udah terlanjur jadi bagian dari 3 sektor strategis sekaligus, pangan, energi, dan industri. Hal ini bikin transisi jadi jauh lebih kompleks. Dalam konteks ini kita mesti buka ruang diskusinya, bukan sekedar ya udah boikot atau hapus aja sawit, tapi ada nggak kemungkinan sawit diproduksi dengan lebih baik. Dengan melihat gimana kondisi sawit kita sekarang, sebenarnya masih ada banyak room for improvement. Salah satunya produktivitas. Sekarang ini produktivitas sawit kita tuh tergolong rendah. Sebagai perbandingan, Malaysia bisa menghasilkan 4-6 ton per hektar. Sementara Indonesia rata-rata cuma 3,5 sampai 3,6 ton. Artinya kondisi sawit kita sekarang tuh dampak lingkungannya besar, tapi hasil ekonomi dan produksinya belum maksimal. Nah, kita perlu eksplor kemungkinan memperbaiki ini supaya lahan yang udah dialokasikan buat sawit bisa lebih maksimal produksinya dan dengan begitu bisa mengurangi kebutuhan nambah lahan baru lagi. Di luar itu juga negara bisa kita dorong nih buat menegakkan aturan replanting misalnya dan perlindungan hutan primer atau bahkan larangan total deforestasi dalam artian sawit nggak boleh dibuat dengan membuka lahan hutan tropis. Emang bisa ya begitu? Ini udah pernah dilakuin di Kolombia. Kolombia adalah produsen sawit terbesar keempat di dunia.
Menariknya, ekspansi sawit di sana bisa dibilang minim banget deforestasi. Dari tahun 2001 sampai 2014, cuma sekitar 12.500 hektar hutan yang tergantikan sawit atau sekitar 9% dari total ekspansinya. Sebagian besar kebun sawit di Kolombia justru dibangun di lahan padang rumput atau lahan pertanian yang udah lama nonaktif. Mereka juga banyak melakukan replanting, yaitu peremajaan pohon sawit tua supaya produktivitasnya naik tanpa perlu buka hutan buat lahan baru. Sekitar 160.000 hektar lahan kelapa sawit di Kolombia udah direncanakan buat ditanami kembali pada tahun 2030 mendatang. Gimana dengan Indonesia? Indonesia sebetulnya punya program besar bernama Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dengan target 180.000 hektar per tahun. Masalahnya realisasi di lapangan masih jauh dari target. Yang tercapai baru sekitar 10-20% aja per tahun. Ada beberapa penyebabnya. Salah satunya petani kecil yang menguasai sekitar 40% produksi sawit nasional banyak yang enggan ikut program ini. Karena mereka memang harus menanggung beban nih, harus kehilangan penghasilan selama 3-4 tahun masa tunggu sampai sawitnya kembali berbuah. Di sisi lain, banyak juga petani yang nggak punya legalitas lahan yang jelas, akses kreditnya terbatas, dan harus berhadapan dengan birokrasi yang ruwet dengan celah korupsi di mana-mana. Dari berbagai titik masalah tadi, kalau kita perbaiki, bukan nggak mungkin tetap bisa manfaatin sawit dengan menjaga ambang batas kesehatan lingkungan supaya nggak merusak kelangsungan hidup masyarakat. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar datang dari mana. Taunya cuma kita pakai, kita makan, kita konsumsi, bikin hidup kita lebih baik, lebih nyaman, lebih mudah. Kita nggak sadar semua itu ada yang nanggung. Ada satu hukum ekologi yang gue pengen banget kita camkan baik-baik di otak kita semua. Di alam ini gak ada yang gratis. Gak ada. Apapun sumber daya yang kita nikmatin selalu ada harganya. Dengan segala privilege internet, pendidikan, dan berbagai sumber informasi kita hari ini, kita harus punya kesadaran soal harga ini. Untuk setiap sumber daya yang kita nikmati, kita mesti tahu apa harganya, berapa, dan siapa yang bayar. Seringkali kenikmatan alam didapat satu pihak, sementara harga bencana dan kerusakan lingkungannya ditanggung oleh pihak lain. Kesadaran lingkungan bukan hanya soal survival dan gimana kita bertahan hidup, tapi juga soal kesadaran moral untuk mendorong keadilan. Bukan hanya antar warga atau kelompok, tapi juga antar daerah dan antar bangsa dan negara. Let me know kalau lu punya keresahan atau pertanyaan lain seputar topik ini, kita bisa diskusiin di video lainnya. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.